lagi aja ya, karena ini cuman kayak sekedar materi aja, bukan kayak strategi promosi gitu buat si jasa. Jadi kayak benar-benar pure materi per bidang si jasanya ini tuh kayak apa sih gitu. Dan karena dari yang saya lihat pun di feed Jaja Warung tuh cuma merchandise doang ya, jasanya pun cuma di awal doang. Jadi sebisa mungkin bisa lebih dibanyakin aja konten feeds jasa, karena kebanyakan jasa tuh lebih ke konten video gitu. Jadi paling dari teman-teman medsos bisa bantu buat kayak materi-materi pembelajaran gitu, edukasi gitu terkait bidang yang kita sediain gitu. Paling cukup buat teman-teman medsos. Lanjut ke teman-teman PG. Di sini saya mau nanya, dari kalian sendiri, mungkin masing-masing ya, masing-masing teman-teman PG itu udah puas belum sama hasil desain yang dibuat? Entah itu pamflet ataupun kayak produk hasil jadinya gitu. Apakah sesuai sama ekspektasi kalian atau kayak malah kurang sesuai gitu? Isi jawab. Kalau buat desain, buat saya tuh cukup puas. Tapi di sisi lain apa namanya, eh, di sisi lain dari yang kata gak selaras itu, bagi saya tuh cukup puas. Gimana yang lain? Izin menjawab, mungkin dari saya, dari desain pamflet dan lain sebagainya kurang puas ya. Terus untuk produk mungkin 50-50. Terima kasih. Maksudnya dari saya kayak untuk pendesainan itu kurang puas karena nggak nyalaras banget gitu kan, nggak ada koordinasi juga, ada koordinasi tapi nggak apa ya, nggak maksimal lah. Nah tapi untuk produk, kalau pendesainan kuat banget, tapi untuk kayak sudah jadinya, produk jadinya itu kurang puas karena ada ya masalah lah, misalnya ganti tadi. Oke, paling cukup ya dari teman-teman 3D atau masih ada lagi? Oke, kayaknya udah cukup. Paling berarti ini nyangkut juga ya sama teman-teman produksi, karena sebagai yang nyari vendor, jadi sebisa mungkin nyari vendornya tuh yang benar-benar hasil nyatanya tuh sesuai gitu sama apa yang udah didesain sama teman-teman 3D. Karena kan teman-teman 3D ya yang ngebuat visualisasinya. Jadi disinilah tugas teman-teman produksi buat nyari vendor yang sesuai sama desain yang udah dibuat gitu, biar hasilnya pun sesuai gitu sama yang udah didesain. Di sini ada teman-teman produksi gak ya? Masih ada kan ya? Oke, kalau masih ada, paling dari saya juga ngucapin terima kasih ya buat teman-teman PDD udah ngedesain segitu banyak pamflet dan segitu banyak revisi dan juga merchandise yang teman-teman udah buat desainnya. Terus paling saran saya, karena di sini poin evaluasi teman-teman itu desainnya itu satu sama lain kurang selaras, dan itu membuat desain yang teman-teman buat tuh kayak beda vibe-nya. Paling saran saya bisa dibuat aja kayak misalkan font fixnya tuh pakainya yang mana-mana aja, terus kayak logo tuh pakainya tuh yang mana-mana aja, misalkan backgroundnya rata semua putih putih, nggak ada tuh yang kayak satu pamflet backgroundnya putih, satunya lagi transparan, satu lagi hitam, kan itu beneran gak selaras juga ya. Terus juga bagian footer juga bisa teman-teman buat gitu template khususnya footer yang fix dipakai di semua pamflet ataupun feeds tuh yang mana aja gitu, biar gak ada font-font beda ataupun kayak background beda di footernya gitu. Jadi biar teman-teman 3D pun kalau ngerevisi tuh, kalau dikasih revisi tuh nggak sebanyak itu, karena dari teman-teman 3D pun udah ada konsepan ataupun
desain fix gitu terkait kayak logo, footer dan lain-lain semacamnya gitu, biar desain yang teman-teman buat pun selaras gitu. Dan kalau misalkan SOP yang teman-teman BO kasih ke teman-teman 3D itu emang tiba-tiba beda vibes gitu dari yang desain yang teman-teman udah buat sebelumnya, itu bisa dibilangin aja ke teman-teman BO-nya, ini kayaknya kurang cocok deh kalau dimasukin ke vibes ini, gimana kalau diganti elemennya atau warnanya kita ganti. Nah, teman-teman bisa diobrolin lagi aja gitu sama teman-teman BO-nya, biar tadi gak ada tuh teman-teman 3D yang udah buat pamflet ataupun desain terus tiba-tiba langsung dirombak gitu semuanya secara keseluruhan gitu. Paling gitu aja ya, biar dari awal tuh udah jelas gitu apa-apa aja yang pengen dipakai buat keseluruhan desain, dan biar gak ada revisi yang terus menerus sama gitu. Mungkin dari teman-teman BO juga bisa bantu ngeliatin juga ya progres dari teman-teman 3D. Kalau misalkan kan biasanya di SOP itu udah dicantumin ya link kampanye. Nah, teman-teman BO bisa sering-sering cek tuh kayak progresnya gimana. Kalau misalkan kayak teman-teman 3D itu udah setengah progres dan ternyata itu kayak kurang sesuai ekspektasi teman-teman BO, itu bisa langsung dibilangin aja. Jadi jangan sampai desainnya udah selesai tapi teman-teman BO tuh baru ngomong gitu ke teman-teman 3D, yang bikin teman-teman 3D tuh revisinya banyak juga. Paling itu aja ya, sering-sering dikontrol aja teman-teman 3D-nya terkait desain-desain, karena kan kalian juga gitu yang mau biar sesuai sama ekspektasi kalian itu. Terus saya juga mau nanya, karena di jasa kalian juga hanya sebagai desainer juga yang ngebuat pamflet jasanya, kira-kira dari teman-teman 3D kayak ada gak sih apa ya namanya, bentuk bantuan ke bidang jasanya itu mau kayak gimana dari teman-teman 3D selain daripada desain-desain pamflet dan juga pitch? Coba apply aja dibilangin. Coba apply aja. Oke, paling kalau misalkan belum kepikiran, selagi belum ada tugas baru ya ataupun tugas desain baru yang diarahin dari teman-teman BO, teman-teman 3D bisa bantu-bantu juga nih kayak nge-share pamflet dan lain semacamnya dari yang saya sebutin sebelum-sebelumnya di divisi lain gitu. Kalau misalkan dari teman-teman 3D belum ada tupoksi dan desain, paling itu yang bisa bantu share si pamflet jasanya aja kok. Ataupun kalau misalkan teman-teman kayak ada inisiatif buat pamflet baru kah atau kayak buat apapun itu, bisa langsung diutarain aja ke teman-teman BO biar langsung bisa diobrolin dan juga bisa dieksekusi langsung gitu. Paling itu sama terakhir saran saya buat teman-teman 3D, karena teman-teman udah tahu kan desain apa aja yang bakal keluar nih nanti di batch 2. Nanti dilihat dari batch 1 ini udah banyak banget desain yang teman-teman udah buat. Jadi saran saya dicicil aja gitu, entah itu cuman kayak jenis fontnya ataupun kayak tata letaknya, teman-teman bisa dicicil dari sekarang aja. Jadi jangan nunggu pas Bila tak rapat perdana batch 2 baru teman-teman eksekusi. Kalau misalkan kayak teman-teman BO-nya sendiri yang belum ngasih SOP ataupun keterangan desain secara mendetail, teman-teman bisa langsung di-push aja gitu. Teman-teman BO-nya bisa ditanya terus aja gitu, ini isinya mau apa, biar teman-teman tuh juga nggak ketunda gitu promisan teman-teman. Jadi bisa langsung teman-teman eksekusi di saat itu juga gitu. Paling gitu ya, teman-teman bisa di breakdown aja dan dibantu sama rata aja terkait pembagian desain ini, karena nantinya di batch 2 pun juga bakal banyak juga gitu terkait desain pamflet dan juga kit. Paling dari saya cukup sih buat teman-teman medsos dan juga teman-teman Rika. Terima kasih banyak.
Terima kasih kepada Teh Tasya atas informasi yang telah diberikan. Mungkin dari orang tua Teh BCH yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan? Mungkin sih Mas Kak, karena udah malam juga saya mau nambahin sedikit aja buat teman-teman 3D. Intinya buat segala perdesainer silakan diselaraskan itu maunya apa, mau tata-tata seperti apa silakan diselaraskan, dan kalau bisa dibuat template-nya yang udah pasti gitu, bukannya taruh di mana, buat logo taruh di mana itu dijual dari sekarang dari Mas Tasya. Terus soal nanti bisa dibikin dua itu sok teman-teman 3D komunikasi aja sama teman-teman BO buat penyusunan SOP-nya gitu, terkait timeline juga yang pasti, dan teman-teman BO itu maunya kayak gimana sih, dan teman-teman 3D pun silakan kasih masukan kalau misal deadline-nya terlalu mepet atau desainnya kurang atau bagaimana, karena pun yang lihai di bidang itu kan teman-teman 3D juga, jadi sok bisa disampaikan aja gitu. Takutnya teman-teman 3D nggak puas lagi dan terkesan BO-nya terlalu ngasih banyak revisi atau dan lain-lainnya gitu. Nah itu aja buat teman-teman 3D. Dan lanjut ke teman-teman Metos. Buat tadi ya semoga ada tempat kali di Jakarta kalau dapat terlalu AI banget. Nah teman-teman nggak apa-apa pakai AI, tapi teman-teman pahami strukturnya gitu. Kalau misal di depan ada opening, di atas judul, terus opening satu paragraf, kemudian isi kontennya, habis itu putar dan hashtag. Dan sebisa mungkin ketika buat redaksi itu informasinya jelas dan gak terlalu bertele-tele, dan isinya tuh jangan sampai pencet lihat lengkapnya lah teman-teman. Paham kan ya lihat lengkapnya itu, kalau bisa dan memaksa ada lihat lengkapnya itu nggak apa-apa lihat lengkapnya, tapi di lihat lengkapnya itu cuma isinya hashtag doang gitu ya buat teman-teman medsos. Kemudian terkait pamflet yang sering telat atau terkadang telat, itu teman-teman solusinya bisa ini aja, di grup WA teman-teman, di grup itu teman-teman itu buat chat, habis itu langsung dipin mau upload hari itu kan hari Senin upload, berarti hari Minggunya teman-teman ngechat di pin itu jadwal di hari Senin mau upload apa aja, contoh 3 pamflet, ya udah berarti teman-teman di 3 pamflet tersebut mau di upload jam berapa dan tupoksinya siapa gitu. Setelah itu dipin dengan catatan ketika ngebuat jadwal kalau tersebut dari kampus itu semuanya udah ready, mau itu pamflet mau itu redaksi udah ready. Jadi setidaknya teman-teman medsos tuh udah secara langsung udah nerima informasi duluan lah. Jadi si pamfletnya udah nyatu sama redaksi, jadi tinggal dikirim aja. Nah ketika nanti hari Seninnya ada yang kebagian tupoksinya tuh telat atau nggak ada kabar atau lupa, itu bisa langsung di backup aja sama teman-teman yang lain kayak gitu. Nah ketika nanti teman-teman nge-pin itu jangan lupa buat tag all dan tag masing-masing orang yang dapat tupoksinya kayak gitu. Terus buat selama ini teman-teman medsos tuh terima chat dari customer buat jasa itu ada berapa banyak teman-teman kalau boleh tahu? Sebentar kami dicek dulu ya. Oke, double check. Jadi mungkin masukkan aja ketika teman-teman menerima chat dari customer itu silakan teman-teman bebas mau jawabnya kayak gimana. Teman-teman paham juga lah kalau misal orang jualan tuh gimana sih gaya chatnya, dan teman-teman menyebutkan kalau misal di PPT itu teman-teman sebagai jembatan antara customer dan penyedia jasa. Nah mungkin kalau misal ada case yang memerlukan konfirmasi penyedia jasa terlebih dahulu, contoh misalkan harga gitu, dengan harga. Kalau tadi disinggung perihal teman-teman BC, teman-teman JW itu nyiapin harga dulu nih buat jasa. Jadi kalau misal ada case di mana butuh konfirmasi penyedia jasa terkait harga, teman-teman bisa udah ngasih duluan harga yang dikeluarin teman-teman JW itu tuh berapa buat masing-masing per bidangnya. Kalau misal ada yang nanya, Kak desain poster lingkungan berapa ya? Nah kalau teman-teman nggak tahu dan perlu make sure ke teman-teman penyedia jasa, dia tuh chatnya tuh terlalu lama gitu jangkanya. Jadi silakan tadi buat
buat harga itu disegerakan, dan kalau misal belum dieksekusi soal harga tersebut, teman-teman medsos sebagai CP itu bisa di hold dulu, tapi jangan hilang, dan di hold dulunya pakai alasan yang jelas. Jadi jangan alasannya betul di chat dulu ke penyedia jasanya, nah jangan, nanti bisa cari alasan lain lah yang lebih make sense kayak gitu ya, biar di maintain aja si chatnya dan jangan tiba-tiba ngilang. Kemudian kalau misal tiba-tiba ngilang si customernya, itu teman-teman jangan sungkan buat nge-reach out lagi gitu, Kak kalau jadi ya gini, kalau misal kakak order sekarang ada promo bla 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 bla, ya udah promo bohongan atau gimana nanti tergantung teman-teman BO atau teman-teman panitia gitu. Misalkan embel-embel promo tapi ya emang harganya beneran segitu atau memang beneran promo gitu, so teman-teman rangkai alurnya lah, frame-nya kayak gitu. Paling itu aja ya masukannya buat teman-teman medsos. So, tadi ada berapa kontak yang chat ke teman-teman medsos? Sejauh ini baru 5 kontak, Kak. Oke, baru 5 kontak. Dari 5-5-nya tuh berarti lost kontaknya gara-gara apa teman-teman? Sebenarnya karena ada beberapa yang nggak shock sama harganya, terus ada yang tiba-tiba hilang juga, dan dia juga ingin itu harus itu tuh dari atas briefing desain itu sampai Bang lagi aja jadinya buat market ya, jangan malu buat sih, nggak apa-apa karena ya siapa yang ngechat harus nama dan warung buat ngechatnya sebagai jualan itu wajar aja gitu. Jadi jangan malu dan jangan sungkan aja buat ngechat. Paling itu ya, aman ya buat tadi buat saran-sarannya? aman, Kang, terima kasih. Oke, aman ya, berarti coba dieksekusi aja pelan-pelan, semoga bisa improve dan lebih enak aja buat kita banyak lagi aja. Terima kasih, semangat. Terima kasih kepada Kang Junia atas evaluasi yang telah diberikan. Mungkin dari Abang PT SCPP yang lain, apakah ada tambahan lagi? Oke, mungkin udah cukup ya. Oke, selesai sudah untuk rapat evaluasi bisnis company batch pertama dan juga rapat progres pertama untuk biasa. Mungkin untuk sebelum penutupan saya mau kasih statement terlebih dahulu. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman panitia atas kontribusinya selama batch jasa ini berlangsung, dan semoga evaluasi ini tuh bukan untuk menjatuhkan tapi untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Apalagi bentar lagi kita juga bakal mulai untuk running batch kedua. Mungkin dari saya cukup, mungkin lanjut ke closing statement untuk Alang PT CBPH. Oke, sebelumnya selamat malam karena udah malam juga ya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala kontribusi dari teman-teman panitia Business Company 2026 ya. Entah itu kontribusi dalam tenaga, waktu, ide, dan apalagi kalian juga sibuk juga ya di praker lain dan yang sedang berprogres juga. Dan juga perkuliahan teman-teman apalagi sekarang lagi di masa-masa UAS juga. Dan dari itu saya ngucapin terima kasih juga sebesar-besarnya atas effort kalian buat bisnis company ini, dan semoga apa yang menjadi catatan dan juga evaluasi dari malam hari ini bisa jadi motivasi teman-teman gitu buat bisa terus berprogres yang lebih baik lagi. Dan saya harap nantinya di batch 2 gak ada lagi evaluasi yang sama di batch 1 kali ini. Dan bagi teman-teman semua buat keseluruhan divisi, jangan lupa buat jasanya bisa kalian tawarin juga gitu ya ke teman-teman terdekat kalian ataupun ke lingkungan kalian sekitar teman-teman, biar kita juga bantu teman-teman BO buat mencapai parameter keberhasilannya
teman-temannya juga. Jadi biar kita bareng-bareng sama-sama mencapai parameter dari program kerja bisnis kampus. Dan juga satu hal lagi, buat teman-teman jangan lupa tetap selalu tersenyum dan juga semangat, karena kita juga masih ada batch 2 nanti di bulan Agustus yang pastinya running di sebelum Agustus. Paling gitu ya. Jadi teman-teman saya harap bisa dimaksimalin aja nanti di batch 2 dan bisa lebih all out aja segala progres ataupun ide yang teman-teman kasih buat bisnis company di batch 2 nanti. Paling cukup sih dari saya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman sekalian. Terima kasih kepada Tasya atas klarifikasinya. Mungkin akun PTN SCBP yang lain ada tambahan untuk klarifikasinya? Mungkin bikin aja ngapain semangat teman-teman semuanya yang udah berprogres di bisnis company ini. Setelah di batch pertama evaluasinya harapannya bisa teman-teman jadikan pelajaran di kehidupan teman-teman selanjutnya Pak. Dan yang pasti di batch 2 jangan sampai terulang lagi, biar teman-teman puas juga dengan hasil kerja keras teman-teman, entah itu dari teman-teman PO, teman-teman marketing, teman-teman trading, medsos, dan teman-teman produksi gitu. Jadi teman-teman silakan tadi buat saran-sarannya dari Kadif Tasya atau dari saya silakan dinas dan coba diimplementasikan aja di batch 2. Semoga di batch 2 kita semakin bagus lagi, penjualannya semakin naik, engagement konten-kontennya juga semakin naik, dan produk-produk yang kita hasilkan pun bagus gitu. Jadi sok di notes dan diimplementasikan buat di batch 2. Dan semangat juga karena udah liburan tapi teman-teman harus tetap masuk ya di IMSIKA-nya, jadi tetap kerja di IMSIKA-nya. Jadi jangan dijadiin pressure juga libur tapi IMSIKA masih aja jalan. Tapi teman-teman jadikan itu sebagai pengisi kegiatan yang bermanfaat aja di masa libur teman-teman, karena teman-teman udah nggak ngerjain tugas kuliah kan. Nah harapannya teman-teman bisa coba all out sedemikian mungkin di IMSIKA-nya biar teman-teman pun puas juga dengan hasil kerja keras teman-teman. Juga saling bantu antar divisinya aja. Kalau misal ada ketergantungan dari divisi tersebut ke divisi kalian, coba saling bantu aja, karena pasti divisi-divisi yang ada di sebuah pelakon itu saling berkesinambungan dan ketergantungan. Nah aja semangat, semoga batch 2 lebih sukses lagi dari batch pertama. Terima kasih, selamat malam, dan saya mungkin minta maaf ya karena rapatnya sampai malam ini. Terima kasih, cukup, semangat. Mungkin terima kasih kepada Kang Junia atas closing statementnya. Mungkin kita udah di penghujung rapat ya. Mungkin selanjutnya kita langsung aja untuk dokumentasi untuk tim 3D bagian beralih. Sumpah ini banget. Oke, lanjut. Ini saatnya sesi dokumentasi ya, Kang dan Tete, boleh dinyalakan kameranya. Saya tunggu di menit 10, 12, 13. Ayo yang belum. Ada Pelope, ada Muhammad Sifahu Rahman, ada Bilang Mustafa Faro, ada Refaya, Sidarija, Naspa, Adi Iqbal, Muhammad Dafa, Aditya, Maulana Rafi, Nabila Putri, Mufianti, Sijil dan Caca Bila. Oke semuanya ayo, oi. Ayo. Menit 13, menit 11. Oke, request cheese akan buncis. Oke, siap. Sebenarnya kan nggak ada orangnya itu beda itu kan. Terus saya nggak ada Oji, mau dipanggilin nggak teh? Oke, sudah menit 13 ya akan RDP, mari yang belum. Kurang struk aku sama ini. Oke, langsung aja ya. Yang pertama gaya formal dulu. Ya. Gaya formal, senyumnya mana senyumnya? Oke, senyum ya. Cheese kacang buncis.
Oke, mantap. Gaya apa tuh? Gila. Dilan katanya ada cara ya tuh Dilan. Oke, selanjutnya eh selanjutnya gaya gaya BC. Gak ada. Gak ada. belum ada lah. Belum ada, mantap. Sudah B1 sudah kelas ternyata tapi belum ada. Oke, langsung gaya bebas ya Kang Dante teh. Terus kaca kunci. Oke, terima kasih ya Kang Dante teh. Waktunya sesi dokumentasi telah selesai. Saya kembalikan ke teh. Oh gila. Oke, mungkin terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir pada rapat evaluasi ini. Mungkin selamat beraktivitas dan selamat istirahat semuanya. Let's go. Jeng, gas, itu aja. Pasang ngejalan kamu. Anjing gak mau banget. Mau beliin SPA. Semoga ada ya. Kayaknya aku dapet tujuh. Semoga nggak bentrok. Semoga nggak bentrok. Ya Allah. Kenapa nggak sertifikatnya per selamanya ya? Bukan pedes ya. Bukan seblak ya. Kau mau? Barengan. Ini aku satu juga nggak habis. Habis deh. Tapi udah malam kayak rasa habis. Nggak mau. Bangsat.